Pada mulanya saya tidak terlalu peduli dengan kasus Gisel ini, karena biasanya normatif ya, dipersoalkan secara hukum, ya di proses pengadilan dihukum, atau dipersoalkan secara moral sebagai suatu tindakan yang tidak bermoral, merusak akhlak, merusak generasi, atau ditinjau secara agama sebagai perbuatan yang tercela, diganjar dosa, dan nanti masuk neraka. Itu pembicaraan-pembicaraan yang menurut saya sudah biasa kita dengar ketika kasus-kasus seperti itu muncul. Misalnya pada saat kasus Ariel dulu pernah ramai ya dengan Cut Tari dan Luna Maya. Itu persoalannya atau perbincangannya seputar itu. Tetapi begitu saya coba renungkan agak lama, saya coba pikir-pikir, kok sepertinya ada sesuatu yang belum pernah dibincangkan berkaitan dengan isu-isu seksualitas yang tersingkap seperti ini. Isu-isu itu atau sesuatu yang belum terbicarakan itu menurut saya adalah tentang kepemilikan bersama dan persoalan seksualitas. Dalam kesempatan ini saya akan coba bicarakan sedikit tentang itu. Begitu kita sedikit membincang tentang filsafat politik, biasanya kita membahas salah satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang sosialisme atau komunisme. Salah satu poin penting yang biasanya sering menjadi sorotan di dalam diskusi adalah tentang kepemilikan bersama yang ada di dalam gagasan politik itu. Bahwa kepemilikan bersama ini susah kita bayangkan, susah kita bisa terapkan, dan bahkan mustahil, tidak mungkinlah kita berada dalam suatu masa kehidupan di mana ada kepemilikan bersama. Terutama ketika berbicara tentang kepemilikan seks, yaitu istri ya, atau suami ya. Tapi saya kira kalau soal kepemilikan bersama tentang suami, saat ini sudah bisa banget kita bayangkan ya, terutama pernikahan poligami ya, ada satu suami bisa punya sampai 3 istri ya, atau 4 istri, atau bahkan yang pernah ada di Sumeneb itu, Ki Aurat itu punya sampai 14-an istri ya. Bayangkan satu suami punya 14 istri, itu satu bentuk kepemilikan bersama perempuan terhadap laki-laki. Tetapi begitu laki-laki terhadap perempuan ya, bagaimana satu istri atau memiliki punya banyak suami ya, atau biasa kita kenal sebagai poliandri, itu sepertinya kok susah dibayangkan. Seakan-akan laki-laki tidak akan pernah bisa menerima suatu keadaan di mana dia satu pemilikan dengan laki-laki lain terhadap satu istri. Ini sekalipun ini bercorak sedikit patriarkal, memang sekilas sepertinya susah untuk dibayangkan ya. Tetapi kalau kita sedikit baca bukunya Marx misalnya, Manifesto Komunis, di bagian akhir, Marx sebetulnya menekankan soal kepemilikan ini ya. Bahwa memang yang sering diberatkan itu ketika berbicara tentang kepemilikan bersama adalah nanti tidak ada orang yang bekerja, semuanya akan menikmati apa yang sudah ada. Bagi Marx sebetulnya di dalam sistem kita hari ini sudah ada orang yang tidak bekerja dan bisa hidup. Terutama dalam hal ini adalah para pemilik modal atau kapitalis ya, yang mengakumulasi modal besar-besaran. Mereka biasanya kerjaannya jalan-jalan. Berbeda dengan buruh misalnya yang melakukan kerja di perusahaan-perusahaan tertentu, di produksi-produksi tertentu, memeras keringat. Tetapi pemilik perusahaan misalnya atau si kapitalis ini bisa ungkang-ungkang kaki menikmati wisata bersama keluarga dan seterusnya. Lalu kemudian selain itu yang diceritakan oleh Marx, bahwa kepemilikan bersama atas perempuan itu bisa saja terjadi. Saat ini misalnya yang paling konkret menurut Marx itu adalah prostitusi. Para, PSK, yang mana satu perempuan bisa dimiliki oleh berbagai laki-laki ya. Laki-laki datang kemudian memesan jasanya, lalu menggunakannya, datang lagi laki-laki yang lain, terus begitu. Itu satu perempuan yang bisa dimiliki oleh berbagai laki-laki, dan laki-laki ini tidak mempersoalkan keberadaan perempuan yang bisa dinikmati oleh berbagai sosok laki-laki yang lain. Ini salah satu bayangan menurut Marx, di mana sebetulnya kehidupan kepemilikan bersama atas seks itu dimungkinkan sekali menurut Marx. Walaupun sebetulnya kalau kita coba sedikit teliti, sedikit korek, ada motif yang tidak diungkap oleh Marx misalnya. Motif itu adalah motif ekonomi. Karena bisa jadi seorang perempuan yang menjadi pekerja seks itu dia dalam rangka tertekan secara ekonomi, terpaksa secara ekonomi, lalu kemudian dia melakukan itu untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan kehidupannya. Begitu juga dengan
laki-laki misalnya melakukan itu dalam keadaan terpaksa, misalnya kebutuhan biologis yang sudah tidak bisa dibendung misalnya, sehingga harus masuk ke dalam lokalisasi tertentu. Jika korek seperti ini, kayaknya apa yang dinyatakan Mark tidak terlalu menggambarkan menurut saya. Tetapi begitu kita lihat fenomena Giselle atau sebelumnya adalah Ariel ya, saya kira kasus ini atau kasus kepemilikan bersama atas seks pada perempuan itu sepertinya lebih tergambarkan dengan baik. Karena bagaimana misalnya pada waktu itu Giselle ini berhubungan intim dengan seorang laki-laki, yang laki-laki itu tahu bahwa status Giselle pada waktu itu sedang dimiliki oleh suaminya ya, Gading Martin itu. Tapi si Nobu ini masih berani atau mau melakukan hubungan intim dengan Giselle dengan status yang dimiliki orang. Artinya dia mau berbagi kepemilikan seks dalam konteks itu. Begitu juga dengan Ariel misalnya pada waktu itu terhadap Cut Tari misalnya, yang masih punya suami pada waktu itu, artinya dimiliki oleh orang lain, tapi Ariel mau melakukannya sekalipun berbagi kepemilikan terhadap seks yang dinikmati oleh Ariel pada waktu itu. Artinya bahwa dalam situasi seperti itu, kepemilikan bersama terhadap perempuan sepertinya masih dimungkinkan. Ada situasi yang membuat kepemilikan bersama atas perempuan ini bisa kita bayangkan. Jadi sebetulnya kehidupan komunis jika demikian adanya, maka sangat mungkin dibayangkan di masa depan misalnya begitu cara pandang patriarki ini diubah, atau kita tidak tahu bagaimana perkembangan kehidupan di kota ini akan terus berubah ya. Saya khawatir fenomena Giselle dan fenomena Ariel ini adalah salah satu gunung es. Artinya di bawah ada banyak praktek-praktek seperti itu, yang berarti sebetulnya tinggal menunggu keadaan tertentu dan situasi sosial berubah, sehingga nanti peristiwa seperti itu menjadi sesuatu, bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu untuk dilakukan secara konkret ya, secara jelas di kehidupan sosial kita. Ini kemungkinan bisa saja terjadi. Tetapi persoalannya menurut saya, apakah memang iya penolakan atas kepemilikan bersama atas seks itu hanya sebatas karena ingin memonopoli seks secara pribadi, atau sebetulnya ada sesuatu yang lain yang lebih tinggi daripada sekedar seks. Apa misalnya cinta misalnya. Bahwa cinta pada hakikatnya tidak bisa dibagi-bagi. Cinta pada hakikatnya adalah tunggal. Cinta ia hanya memiliki satu, tidak yang lain. Kalau persoalannya adalah hanya kebutuhan seks yang tidak bisa dibagi, maka saya kira kasus Giselle dan Ariel sudah memecahkan itu, walaupun pada batas-batas tertentu. Tetapi kalau cinta yang menjadi dasar bahwa sosok pasangan itu tidak bisa dibagi, maka memungkinkan menurut saya, sekalipun ngomongin cinta ini sangat sublim. Ada gambaran menarik sebetulnya, saya ingin sedikit bercerita tentang cinta ini. Erich Fromm di dalam bukunya To Have dan To Be menceritakan tentang kepemilikan dan mengada. Jadi bagi saya, cinta itu memiliki dua kecenderungan. Yang pertama kecenderungan to have, untuk memiliki. Kemudian kecenderungan untuk mengada, menjadi, to be. To have dan to be ini adalah dua modus eksistensi sebetulnya. Perbedaannya kira-kira seperti ini. Pada saat kita melihat bunga yang cantik di tengah jalan, orang yang berkecenderungan to have, untuk memiliki, maka dia akan memetik bunga itu, mengambilnya dan membawanya ke rumah, sehingga bunga itu layu dan kering di rumahnya. Sementara orang yang memiliki kecenderungan to be, menjadi atau mengada, maka akan membiarkan bunga itu, atau bahkan malah disiramnya, dipupuknya, biar terus tumbuh dengan indah. Sehingga dia merasa menjadi bagian dari kehidupan bunga itu, lalu dia ingin bunga itu terus hidup. Inilah mungkin dasar mengapa ada istilah cinta tidak harus memiliki. Jadi cinta artinya cukup melihat bahwa orang yang kita cintai hidup bahagia, hidup tenang bersama siapapun, maka rasa cinta itu sudah selesai. Tetapi kalau to have, cintanya harus dimiliki. Orang yang kita sayang harus kita miliki. Karena itu mungkin ada, sering kita lihat ada pembunuhan terhadap orang yang dia cintai karena hanya menolak cintanya. Ada orang misalnya disiram oleh air keras, pernah terjadi di Yogyakarta ya, hanya karena dia sakit hati karena cintanya ditolak. Ini mungkin peristiwa kekerasan atas nama cinta ini mungkin yang berangkat dari modus
eksistensi model to have, bukan model to be. Nah, kalau cinta yang sifatnya model to be menurut saya, maka susah untuk dibagi. Apa yang dialami oleh manusia terhadap pasangannya, saya kira tidak akan pernah bisa terbagi rasa itu. Kalau dilihat dari ini, bisa jadi memang bahwa manusia pada hakikatnya dalam konteks cinta dan pada pasangan tidak mungkin dilakukan pembagian terhadap orang-orang yang lain. Hanya saja persoalan berikutnya adalah apakah seks itu manifestasi dari cinta? Kalau seks adalah manifestasi dari cinta, maka penolakan kita kepada kepemilikan bersama atas seks karena tidak mau kita berbagi ada kekuatannya, ada dasarnya. Tetapi benarkah seks itu adalah manifestasi cinta? Karena ada orang bisa saja nge-seks tetapi tidak didasari oleh cinta, seperti yang dialami misalnya para hidung belang misalnya yang datang ke lokalisasi tertentu. Jadi dengan demikian, kalau penolakan kita terhadap kepemilikan bersama itu hanyalah dasarnya karena kita tidak mau berbagi seks, maka peristiwa sosial belakangan ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bisa kita bayangkan kepemilikan bersama atas seks itu. Tetapi kalau penolakan kita atas kepemilikan bersama karena modus to be, modus cinta yang satu tadi itu, maka saya kira ini cukup kuat untuk kita jadikan dasar. Jadi dengan demikian, apa yang kita lihat hari ini, fenomena-fenomena peristiwa seks seperti yang dialami oleh Giselle dan Ariel misalnya sebelumnya, membuka kajian kita menjadi lebih menarik tentang kepemilikan bersama. Saya kira ini yang bisa saya diskusikan dalam kesempatan ini. Saya kira teman-teman banyak yang tidak sependapat dengan apa yang saya nyatakan. Silakan pandangan teman-teman dinyatakan di dalam kolom komentar.